Seumpama biji sesawi. Shalom, saudara saudara, selamat pagi. Kembali kita pagi hari dalam renungan pagi. Dan kita akan bahas satu tema, yaitu kesuksesan. Yang saya maksud adalah kesuksesan ilahi. Saudara yang kasih Tuhan, kesuksesan adalah sesuatu yang bisa kita kejar dan kita usahakan untuk menjadi sukses. Contoh adalah hal-hal dunia. Ketika saudara ingin sukses di dalam dunia, saudara bisa mengejarnya. Contohnya, dengan saudara berpendidikan tinggi, dengan saudara bekerja di mana saudara mampu, memungkinkan saudara bisa masuk dalam satu bagian yang disebut dengan kesuksesan. Begitu juga dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita ingin menjadi sehat, saudara bisa mengejarnya dengan pola makan yang baik, dengan istirahat yang pas, dengan olahraga. Pastilah saudara akan menjadi orang yang bisa sukses secara tubuh di mana saudara sehat. Tetapi saya ingin kita belajar bersama tentang kesuksesan yang disebut dengan kesuksesan ilahi. Itu yang harus kita miliki. Karena apa? Karena hal-hal dunia yang kita miliki, tubuh yang sehat, yang kekar, yang berotot, tiba saatnya pun itu akan sirna. Kekayaan yang kita kejar dan kita peroleh, satu kali kita akan tinggalkan. Jadi saudara kasih Tuhan, ada sesuatu yang tidak bisa atau kita miliki senantiasa sampai kesudahan zaman, yaitu kesuksesan secara ilahi di dalam roh batiniah kita. Saudara kasih Tuhan, itu pun bisa. Kita akan lihat satu ayat saudara dalam firman Tuhan, dan ayat itu menarik buat saya. Yang pertama adalah dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Saudaraku yang kasih Tuhan, kisah Matius 6 ayat 9 ini adalah kisah di mana Tuhan mengajar akan murid-muridnya. Di mana dia mengajar dan dia menyembuhkan orang-orang sakit. Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saya tidak akan menjelaskan begitu dalam, tetapi secara sederhana saja. Satu sebutan yang betul-betul luar biasa yang disebut Bapa kami yang di surga. Kalau kita bicara soal Bapa, itu pasti saudara tahu posisi saudara adalah seorang anak. Jadi saudara mesti sadari bahwa seorang anak dan seorang Bapa. Dan saudara pasti tahu, karena saudara pernah menjadi seorang bapak kalau saudara seorang pria. Atau belum akan menjadi seperti itu. Kalau saya pernah menjadi seorang bapak, otomatis seperti itu karena saya punya 2 orang anak yang sudah menikah. Dan saya seorang bapak pasti ingin memenuhi kebutuhan daripada anak saya. Apapun caranya, saya akan coba untuk otomatis cara yang baik ya, untuk mencobanya supaya anak-anak ini apa yang dibutuhkan itu terpenuhi. Begitu juga dengan Bapak di surga. Bapak-bapak di surga pasti akan memenuhi kebutuhan saudara. Karena dia adalah Bapak yang luar biasa. Jadi hal yang pertama yang perlu saudara sadari dalam hidup ini adalah kesadaran akan siapa saudara dan siapa Bapak saudara. Kesadaran hal itulah yang memungkinkan saudara mencapai yang disebut dengan kesuksesan. Kalau saudara tidak sadar, saudara tidak mengerti Bapak saudara, mungkin saudara bisa gagal mengalami kesuksesan. Dan kita belajar yang disebut dengan kesuksesan rohani. Kita punya Bapak yang rohani yang luar biasa. Sampai dikatakan, kala itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, itu hal yang luar biasa. Jadi kita punya Bapak yang betul-betul holy, betul-betul kudus, betul-betul perfect di dalam kehidupan kita. Jadi hal itulah yang menyebabkan kita ini mampu dan kita yakin bahwa kita ini akan mengalami kesuksesan karena kita punya Bapa yang luar biasa. Milikilah kesadaran ini sebelum kita lanjutkan hal-hal yang lain di hari mendatang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami sadar siapa diri kami dan sadar bahwa ada seorang Bapa yang kami miliki. Bapa yang luar biasa, yaitu Engkau Yesus yang dalam surga. Terima kasih.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.